Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang ditugaskan oleh program studi Pendidikan Matematika pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan Somlaki yang diberikan kepada saya, yaitu mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang deskripsi. Pada prinsipnya, untuk mata kuliah Inovasi Pembelajaran Matematika, mata kuliah ini membimbing mahasiswa menciptakan inovasi untuk konsep-konsep matematika yang kemudian dapat digunakan oleh guru matematika atau pengajar dalam pembelajaran matematika. Dan oleh karena itu, pembelajaran ini kemudian akan dimulai dengan mendesain berbagai macam produk-produk inovasi pembelajaran matematika untuk kepentingan pembelajaran matematika ke depan. Kemampuan yang diharapkan dalam pembelajaran inovasi pembelajaran matematika ini adalah, yang pertama, mahasiswa itu kemudian dapat memahami terkait dengan konsep inovasi pembelajaran matematika. Yang kedua adalah dapat memahami tentang jenis-jenis daripada inovasi pembelajaran. Kemudian yang ketiga, mahasiswa dapat mereview jurnal, baik jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kemudian mahasiswa dapat menghubungkan hasil-hasil penelitian yang ada pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Dan yang terakhir adalah mahasiswa dapat membuat inovasi pembelajaran matematika yang menarik untuk digunakan dalam proses pembelajaran di kelas. Cakupan materi yang akan dipelajari untuk 14 kali pertemuan adalah, yang pertama adalah bagaimana mahasiswa memahami tentang konsep daripada inovasi pembelajaran matematika itu, kemudian memahami tentang jenis-jenis inovasi, kemudian memahami tentang bagaimana atau tata cara untuk mengakses jurnal, ya, baik jurnal nasional terakreditasi SINTA maupun jurnal internasional. Kemudian mahasiswa dapat mereview artikel pada jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kemudian mahasiswa dapat menemukan ide inovasi dari artikel yang dibaca tersebut. Selain itu, mahasiswa mampu untuk merancang inovasi pembelajaran untuk topik-topik yang dipilih. Dan yang paling terakhir adalah mahasiswa dapat mendesain pembelajaran matematika yang menarik dengan menerapkan media hasil inovasinya. Nah, metode perkuliahan yang digunakan dalam perkuliahan inovasi pembelajaran matematika ini adalah metode campuran. Artinya adalah kita terkadang kuliahnya daring, kadang-kadang juga kita melaksanakan perkuliahan secara tatap muka atau secara luring. Sedangkan terkait dengan metode pembelajaran yang kita gunakan, ya, kita gunakan metode pembelajaran yang bervariasi. Kadang kita menggunakan model kooperatif tipe STAT, kadang kita menggunakan model number together. Kemudian untuk model-modelnya kita gunakan praktikum, kita juga gunakan berbagai macam model-model yang memang tentunya dapat membangkitkan gairah dan keaktifan siswa atau mahasiswa dalam pelaksanaan pembelajaran terkait dengan mata kuliah ini. Kemudian dalam pembelajaran ini pun diharapkan interaksi yang baik antara mahasiswa dan dosen, sehingga dapat terwujud capaian pembelajaran, baik capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini maupun capaian pembelajaran lulusan. Selain itu, dalam proses penilaian kita menggunakan proses penilaian untuk setiap pertemuan. Namun dalam setiap pertemuan itu pun dibagi dalam beberapa indikator, yaitu yang pertama, kita untuk kehadiran itu ada 10%, kemudian tugas itu ada 15%, keaktifan dalam kuliah itu juga 15%, ujian tengah semester 30%, dan ujian akhir semester itu ada 35%. Nah, demikian deskripsi singkat di awal, dan kemudian untuk video pembelajaran secara lengkap dapat disaksikan pada video berikut ini. Terima kasih.
Baik, selamat pagi, salam sehat untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Di pagi hari ini kita akan melaksanakan perkuliahan terkait dengan mata kuliah inovasi pembelajaran matematika. Ya. Namun sebelum kita melaksanakan perkuliahan, perlu saya sampaikan bahwa ada absensi yang kemudian akan teman-teman isi atau diisi pada link yang nanti akan saya share nanti sebentar ya di akhir perkuliahan. Nah, pada prinsipnya bicara terkait dengan inovasi, maka sudah tentu ada produk yang kita hasilkan, entah itu produk dari hasil pemikiran kita yang baru ataukah produk dari yang sudah ada kemudian kita melakukan perubahan untuk menjadi satu produk yang baru untuk dapat digunakan dalam pembelajaran. Tapi pada prinsipnya bicara terkait dengan media ya, maka sedikit saya review kembali. Pada prinsipnya media itu merupakan jembatan ya, merupakan jembatan untuk membantu siswa dan guru dalam memahami satu konsep yang ingin diajarkan oleh guru tersebut. Dan oleh karena itu peran media itu sangat penting dalam pelaksanaan pembelajaran. Nah, seperti kita tahu bersama bahwa dalam pembelajaran ya ada berbagai macam permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran pada media tersebut. Ya, yang pertama sekali adalah tahapan konsep. Ya, jadi pada tahapan konsep ini yang dilakukan adalah kalian menentukan tujuan daripada pembuatan media itu. Saya umpamakan tadi bahwa misalkan saja kalian mau bikin satu media lah, katakanlah saya ambil misal kalian mau bikin media papan pintar, maka tentunya di awal itu kalian sudah harus menentukan bahwa media ini tujuannya mau dilakukan untuk pelaksanaan pembelajaran apa, kemudian untuk mata kuliah apa, materi atau mata pelajaran apa, kemudian materi yang dia akan diajarkan itu materi apa, sehingga ada sinkronisasi antara materi yang akan kalian ajarkan dengan media pembelajaran yang kalian mau ciptakan tersebut ya, atau mau lakukan desain media pembelajaran tersebut ya. Pengembangan produk ya atau media tersebut bertujuan untuk yang pertama membantu peserta didik atau pendidik dalam menyampaikan materi pelajaran. Jadi yang pertama membantu guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang kedua adalah membantu peserta didik dalam memahami materi yang diajarkan. Tadi saya sudah sampaikan di awal tadi. Dan kemudian yang ketiga adalah membantu peserta didik termotivasi dalam belajar. Jadi ketika adanya media ini akan menjadi satu kesatuan yang sempurna ya, baik itu dalam proses membantu guru dalam pembelajaran menyampaikan materi, kemudian membantu siswa atau peserta didik dalam memahami materi, tapi juga membuat siswa itu lebih termotivasi dalam pelaksanaan pembelajaran. Yang kedua adalah lebih pada bagaimana mendesain atau merancang media tersebut ya. Pada tahap ini hasil yang diperoleh adalah mendesain pengembangan media dan mengembangkan aturan permainan. Jadi kalau yang di saya punya itu saya bukan hanya mengembangkan medianya, tetapi saya juga membuat aturan dalam permainan. Karena itu kalau misalkan di antara kalian ada yang katakanlah mendesain media, tetapi juga ada memiliki aturan ya dalam permainan tersebut, maka perlu untuk juga disampaikan pada tahap kedua ini. Ketika kalian merancangkan itu, kalian tidak hanya mendesainnya, misalkan seperti saya punya, nanti saya akan tampilkan di akhir nanti media permainan ular tangga. Tapi karena ini saya punya media yang kemudian saya melakukan penggabungan dengan permainan, dan oleh karena itu maka saya perlu menetapkan aturan-aturan dalam bermain sehingga tidak terjadi miskonsepsi atau mispemahaman dalam implementasi media tersebut ya. Nah,
Nanti kemudian kita akan membahas secara spesifik terkait dengan aturan-aturan dalam permainan ular tangga, media permainan ular tangga tersebut. Tetapi di kali ini saya ingin menunjukkan kepada kalian ya tahapan-tahapan dalam tahapan yang ketiga adalah mengumpulkan bahan ya atau pengumpulan bahan. Nah, di tahapan pengumpulan bahan ini kalian sudah harus bisa untuk melakukan identifikasi bahan ataupun alat apa saja yang digunakan dalam mendesain media tersebut. Seperti yang saya punya. Yang saya punya adalah yang pertama itu terkait dengan karton manila, misalkan ada beberapa warna, kemudian ada gabus yang saya gunakan, ada cutter, kemudian ada gunting, ada lem. Ini merupakan alat dan bahan yang kemudian dapat digunakan untuk mendesain meja tersebut. Dan karena itu di tahapan yang ketiga ini, kalian sudah mampu untuk mengidentifikasi semua alat dan bahan yang bisa digunakan untuk mendesain media pembelajaran itu. Sehingga ketika pada saat kalian mendesain media pembelajaran, itu kalian tidak lagi mengalami permasalahan-permasalahan atau melupakan hal-hal yang akan digunakan untuk mendesain media pembelajaran tersebut. Ya. Kemudian di tahap yang keempat adalah tahap pembuatan. Ya, pada tahap pembuatan ini media permainan ular tangga yang matematika yang saya buat itu menggunakan tadi saya bilang di tahap ketiga tadi tentang alat dan bahan. Ya, di sini saya gunakan gabus, kemudian ada gunakan karton manila, dan kemudian ada gunakan kertas pelangi. Nah, ini saya akan buat untuk saya akan gunakan untuk mendesain media pembelajaran itu sehingga media itu bisa lebih menarik untuk dalam penggunaannya itu kemudian siswa bisa tertarik dalam mengikuti pembelajaran yang akan kita ajarkan. Ya. Nah, ini contoh media yang kemudian saya desain. Ya, jadi pada prinsipnya yang pertama harus kalian perhatikan dalam mendesain medianya adalah banyaknya baris itu harus sama dengan banyaknya kolom. Nah, tentunya kalian sudah harus memahami mana yang disebut dengan baris dan mana yang disebut dengan kolom. Jadi kalaupun barisnya ada, misalkan yang saya punya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, itu maka kemudian apa namanya barisnya ada 7, kolomnya juga ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Itu yang tadi saya sudah sampaikan bahwa banyaknya baris itu harus sama dengan banyaknya kolom. Nah, ini yang coba saya desain. Kebetulan materi yang saya pakai dalam pembelajaran adalah dalam pembelajaran permainan ular tangga ini adalah bangun ruang sisi lengkung. Dan karena itu ada 3 hal dari bangun ruang sisi lengkung itu yang kemudian saya gunakan. Yang pertama adalah tabung, yang kedua adalah bola, dan yang ketiga adalah prisma atau kerucut yang saya gunakan. Nah, dari ketiga hal ini saya menjelaskan sedikit terkait dengan media yang saya coba desain. Yang pertama tadi saya sudah sampaikan banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Ini karena banyaknya baris ada 7 dan kolomnya 7, maka ada 49 kotak. Ya, ingat kotak pertama itu harus ada kata memulai, dan kotak terakhir itu harus ada kata mengakhiri atau kata selesai. Dan karena itu karena ini saya mendesainnya seperti ini, maka di kotak pertama saya memulai dengan tahapan awal, nanti kemudian baru kita hubungkan dengan media atau dengan tahapan-tahapan permainan atau aturan-aturan permainan yang nanti sebentar akan kita bahas juga tentang tahapan-tahapan permainan. Ya, jadi dimulai atau diawali dengan setiap orang yang akan mendapatkan 6, ya, ketika melempar dadu dan mendapatkan 6, maka kemudian akan duduk pada mengawali permainan dengan menduduki nomor 1. Nah, di nomor 2 itu ada gambar atau ada tulisan TikTok. Nah, kemudian di yang ketiga itu ada gambar tabung,
kemudian di keempat ada gambar prisma, dan yang kemudian di kelima ada gambar bola. Nah, di setiap ini ada aturan permainannya. Nah, ini saya coba untuk tampilkan aturan permainannya. Untuk kemudian juga kalian bisa melihat aturan permainan yang bisa kita gunakan dalam permainan ini, ya. Nah, ini yang sudah saya publikasi dalam jurnal, ya. Ini kita punya aturan permainannya. Nah, misalkan bahwa ya kita tentunya akan menggunakan media, akan menggunakan model-model atau metode pembelajaran, ya. Ini yang kemudian yang saya gunakan itu saya gunakan stat, ya, melakukan penggabungan dengan stat. Nah, di situ di kelas itu kemudian saya bagi menjadi 4 kelompok dengan kemampuan yang heterogen, ya. Kemudian yang berikut perwakilan kelompok itu akan maju ke depan untuk menentukan giliran kelompok. Artinya siapapun yang bermain pertama, kedua, dan ketiga, dan lain-lain sebagainya. Kemudian akan membacakan pertanyaan yang berhubungan dengan materi daripada bangun ruang, sisi lengkung, ya. Kemudian akan ada secara acak untuk diperebutkan agar dapat memperoleh urutan bermain, ya. Jadi ketika yang bermain pertama itu akan mendapatkan giliran untuk bermain pertama. Nah, di sini kita akan mencoba untuk di permainan saya mencoba untuk melakukan itu dengan memberikan materi pada kelompok. Jadi pada prinsipnya kelompok yang menjawab cepat itu kemudian dan benar itu kemudian akan diprioritaskan untuk bermain terlebih dahulu. Nah, saya juga perlu untuk menjelaskan bahwa, nah di sini saya jelaskan secara keseluruhan saja bahwa ada juga ular. Jadi ketika misalkan seseorang atau kelompok itu mendapat nomor 23, maka dia akan turun kembali menjadi ke nomor 11, dan kemudian dia akan mendapat mendapat perintah, ya, yang tadi saya sudah sampaikan tadi bahwa ini misalkan, ya, bahwa ada kelompok urutan pertama mulai melakukan atau memulai permainan, ya. Perwakilan kelompok itu akan melakukan atau melempar dadu, ya. Kemudian pelempar dadu boleh bergantian dengan anggota kelompoknya, ya. Kemudian saya langsung masuk saja pada nah ini aturan yang lebih spesifik bahwa jika bidak atau dadu itu permainan itu berhenti tepat pada kotak merah dengan gambar tabung, maka kelompok tersebut mendapat kartu berwarna merah, di mana kartu berwarna merah tersebut memiliki soal yang berhubungan dengan materi tabung, ya. Jadi itu ketika berhenti tepat pada kartu berwarna merah, berhenti tepat pada gambar yang gambar tabung, maka kelompok tersebut itu akan dapat kartu berwarna merah. Nah, kartu berwarna merah itu memiliki soal yang berhubungan dengan materi tabung. Begitupun untuk kotak dengan gambar prisma, itu akan mendapat kartu berwarna kuning, di mana soal tersebut berhubungan dengan materi yang berhubungan dengan materi prisma. Dan kemudian berikutnya adalah jika berhenti pada gambar bola, maka akan mendapat kartu berwarna biru, ya. Seperti yang tadi saya telah ini. Nah, ini misalkan bola berwarna biru, maka akan mendapat soal yang berhubungan dengan bola. Ini tadi merah, dan kemudian ada juga kartu berwarna kuning, akan mendapat soal yang berhubungan dengan prisma. Nah, itu kemudian jika mendapatkan dalam melakukan pelemparan dadu itu mendapatkan tulisan yang
tuliskan TikTok, maka kelompok tersebut akan mendapatkan hukuman untuk melakukan goyang TikTok, ya, sehingga itu kemudian kelasnya akan lebih menarik dan kemudian akan lebih apa namanya, siswa lebih akan tertarik dalam pelaksanaan pembelajaran. Jadi tidak kaku, tapi kemudian interaksi antara siswa dan guru itu akan lebih baik, ya, membuat suasana belajarnya akan lebih menyenangkan, itu karena adanya hal-hal tersebut, ya. Baik, demikian yang dapat saya jelaskan terkait dengan pertemuan inovasi belajar matematika, untuk bagaimana kita memulai dari mendesain sampai pada kita memulai dari bagaimana kita mengkonsepkan, ya, kita mengkonsepkan, ya, sampai pada kita mendesain. Nah, di langkah awal nanti setelah kita selesai mendesain medianya, maka kemudian kita akan menggunakan aturan permainan yang tadi untuk pelaksanaan pembelajaran. Nah, pelaksanaan pembelajaran di kelas nanti baru kemudian kita menerapkan hal-hal yang tadi sudah saya sampaikan tadi, bahwa di kelas pembelajaran nanti atau tahapan yang terakhir itu tahapan uji coba nanti, baru kemudian kita menerapkan langkah-langkah itu kepada siswa, sehingga siswa dapat melaksanakan atau dapat mengikuti proses pembelajaran itu dengan baik. Demikian yang dapat saya jelaskan kepada kalian. Selanjutnya ada yang ingin ditanyakan, saya memberikan kesempatan. Silakan, ada yang mau ditanyakan?